Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arif Fureta. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Arif Fureta berdasarkan Light Novel volume 6. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 6. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di tengah malam di suatu tempat, di sana terlihat ada seorang monster. Monster itu melihat ke arah banyak cahaya dan dia mendekati cahaya itu. Karena gak ada yang terjadi, dia menggali tanah dan menemukan lempeng batu dengan pola geometris. Gak lama tiba-tiba ada banyak cahaya yang muncul. Monster itu pun lari karena ketakutan. Bisa dibilang cahaya itu adalah lingkaran sihir teleportasi. Di sisi lain, seperti biasa Hajime dan yang lainnya lagi lanjutin perjalanan pakai mobil. Ketika melihat ada sesuatu di depan mereka, Hajime pun berhenti dan pakai mata iblisnya untuk melihat dari jauh tentang apa yang telah terjadi. Ternyata, para bandit lagi menyerang karavan milik para pedagang. Tapi para bandit terhalang oleh penghalang yang telah dibuat. Walaupun para pedagang udah menyewa petualang, tapi jumlah para bandit tuh sangat banyak. Para petualang kewalahan melawan para bandit, sampai akhirnya para bandit berhasil menghancurkan penghalang. Karena para pedagang terdesak, Kaori mau bilang ke Hajime untuk menolong para pedagang. Tapi sebelum Kaori selesai ngomong, Hajime udah bertindak dan dia mengendarai mobil dengan sangat cepat. Kaori berterima kasih kepada Hajime karena telah mengerti. Dan Kaori senang karena Hajime mengabulkan keinginan Kaori. Hajime pun melakukan hal yang gila, yaitu menabrak pemimpin bandit pakai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seketika 7 bandit tewas di tempat. Para pedagang dan para bandit, mereka tuh hanya terdiam melihat kejadian yang baru aja mereka lihat. Hajime menghentikan mobilnya dan keluar dari mobil. Hajime bilang kalau dia tuh akan membunuh semua bandit. Jadi Kaori jangan pernah menyembuhkan para bandit. Kaori langsung menuju para pedagang yang terluka dan dia mau nyembuhin luka mereka. Salah satu bandit mau menyerang Kaori, tapi langsung dipenggal oleh Hajime. Parti Hajime pun melakukan pembantaian kepada para bandit. Banyak darah yang muncrat dari sana. Orang normal yang melihat kejadian itu, mereka hanya diam melihat pembantaian. Kaori masih fokus nyembuhin orang yang terluka, tapi walaupun gitu, Kaori tuh nggak bisa nyembuhin semuanya. Karena ada beberapa orang yang udah sekarat dan akhirnya mereka mati. Gak lama ada seseorang yang memanggil nama Kaori. Ternyata orang itu adalah putri dari kerajaan Helix, yaitu Liliana. Diketahui juga, ternyata Liliana diam-diam pergi dan menyamar. Liliana juga menyapa Nagumo, tapi sayangnya Nagumo udah lupa sama Lili. Lili nangis karena telah dilupakan. Gak lama pemimpin pedagang menemui Hajime. Dia adalah Morenos. Oh ya, Morenos ini sebenarnya tuh muncul di volume 3, tapi gak diadaptasi jadi anime. Jadi dia ini adalah pedagang yang pernah menyewa Hajime sebagai penjaga. More berterima kasih karena lagi-lagi Hajime menyelamatkan nyawanya. Liliana makin sedih karena Hajime tuh dengan mudah bisa ingat dengan More, sedangkan Hajime lupa dengan Liliana. Setelah mengobrol, diketahuilah bahwa More adalah pedagang yang menjual makanan ke Ankaji di tengah krisisnya. Karena makanannya laku, More pun kembali ke ibu kota dan mau balik lagi ke Ankaji. Dan di ibu kota, Liliana membayar More supaya bisa ikut dengannya. Tapi ternyata mereka tuh malah diserang oleh bandit. Liliana bilang kalau More udah gak perlu mengantarnya lagi. Liliana akan tetap membayar jasa More. More pun bilang gak perlu. More udah tahu kalau Liliana sedang menyamar. Sebagai warga negara yang baik, More mau membantu sang putri. More bilang kalau dia tuh gak perlu uang. More cukup meminta kepercayaan dari Lili. Jika Lili percaya pada perusahaan miliknya, bagi More hal itu udah cukup karena itu lebih berharga dari uang. Liliana pun tersenyum. Dia bilang kalau dia sangat percaya pada perusahaan milik More dan dia tuh gak akan pernah melupakan kebaikan dari More. More juga bilang
kalau dia tuh percaya sama Hajime walaupun Hajime udah dicap sebagai orang sesat. Hajime pun membalas kepercayaan dari More. Hajime bilang kalau Ankaji tuh udah punya oasis, jadi Ankaji udah nggak perlu makanan. More bisa berdagang di tempat lain. More pun tersenyum dan lanjutin perjalanan. Sedangkan Liliana bersama Hajime. Liliana cerita kalau Aiko diculik. Liliana melihat langsung ketika pihak gereja dan raja memutuskan bahwa Hajime adalah orang yang sesat. Mereka juga gak peduli pada pendapat Aiko kalau Hajime adalah pahlawan yang telah menyelamatkan banyak orang. Lily udah protes ke ayahnya, tapi ayahnya adalah penganut agama Ehid yang taat. Lily pun mau gak mau setuju karena gak mau dimusuhi oleh ayahnya. Lily juga melihat langsung kalau Aiko tuh diculik oleh wanita berambut perak. Wanita itu sebenarnya menyadari keberadaan seseorang, tapi Lily langsung sembunyi di tempat rahasia para bangsawan. Liliana mau cerita kepada seseorang, tapi dia bingung mau cerita ke siapa karena dia nggak percaya sama orang-orang yang ada di istana. Lily juga mencari Mel, tapi dia tuh nggak pernah bertemu dengan Mel. Lily pun mutusin untuk keluar negara dan mencari Kaori. Kaori adalah satu-satunya teman yang bisa dipercaya, dan Kaori juga nggak berhubungan dengan istana. Lily pun mau pergi ke Ankaji. Tujuannya supaya bangsawan di sana tuh membantunya dalam mencari Kaori. Lily yakin kalau bangsawan Ankaji tuh bisa dipercaya. Tapi ternyata sebelum sampai Ankaji, dia udah bertemu sama Kaori. Lily cerita dengan gemetaran dan ketakutan. Setelah dipikirkan matang-matang, Hajime mutusin untuk menyelamatkan Aiko. Aiko diculik karena dia mau membongkar kebusukan gereja. Pihak gereja nggak mau kalau para pahlawan malah memusuhi pihak gereja. Makanya mereka tuh menculik Aiko. Selain itu, Hajime juga punya tujuan lainnya. Dia mengincar sihir kuno yang ada di labirin ilahi. Hajime udah menghitung keuntungannya dan menyelamatkan Aiko akan sangat menguntungkan baginya. Oke, flashback beberapa hari sebelum Lily bertemu Hajime. Melt berdiri di depan makam para prajurit. Dan gak lama, Jose pun ngasih info bahwa para prajurit masih mengalami hollowness atau penyakit lesu. Melt dan Jose, mereka secara diam-diam mau menyelidiki kenapa para prajurit jadi lesu. Mereka menyelidiki diam-diam karena raja gak setuju dengan penyelidikan hollowness. Di tengah pertemuan rahasia, tiba-tiba ada yang memanggil nama Melt. Dan mereka semua pun kaget. Ternyata yang diam-diam datang adalah Endo. Endo ceritain kemalangan yang telah terjadi padanya. Mulai dari dilupakan ketika makan malam, sampai ketika di toilet, ternyata nggak ada tisunya. Endo sangat sial. Melt pun menyuruh Endo untuk segera beristirahat. Dan ketika Endo pergi, Melt memberikan hormat kepada Endo karena dia kasihan dengan semua kesialan yang telah dialami oleh Endo. Melt pun kembali ke kamarnya. Setelah itu, Melt tiba-tiba ingat dengan Hajime. Dia pun menulis surat yang ditunjukkan kepada bangsawan Ankaji. Dia mau meminta bangsawan di sana untuk membantunya dalam menemukan Hajime. Gak lama Hiyama mengetuk pintu dan ternyata dia mau konsultasi dengan Melt. Melt melihat Hiyama sedang dalam kondisi terpuruk. Sebelum mengobrol, tiba-tiba Jose mengetuk pintu kamar Melt. Hiyama pun pergi meninggalkan mereka berdua. Melt melihat kalau Jose udah terkena hollowness. Melt mundur tapi langsung ditebas oleh Jose. Melt pun menghindar dan mengambil pedangnya. Melt menduga kalau Jose tuh udah dicuci otak. Melt pun bertarung dengan Jose. Tapi tiba-tiba Jose pun menyerang Hiyama. Hiyama tersandung dan terlihat ketakutan. Jose dan Melt kembali bertarung. Tapi tiba-tiba Hiyama menusuk dari samping. Untungnya tusukan itu bukan tusukan ke bagian yang vital. Mata Hiyama terlihat memerah. Melt pakai sihir angin dan menembakkannya ke tanah. Mereka semua terbang ke arah yang berbeda-beda. Gak lama banyak tentara yang ikut dan mereka tuh ingin membunuh Melt. Melt menyerang semuanya dan bertahan dari serangan musuh. Melt terus berjuang menghadapi banyak orang. Melt pun menubruk perut Hiyama pakai bahunya dan Hiyama pun terlempar. Hiyama masih berdiri terhuyung-huyung. Melt gak tahu apa yang telah terjadi pada Hiyama. Gak lama datang lagi prajurit yang terkena hollowness. Saat itu, Melt menyadari kalau dia tuh udah dijebak sama musuh. Ada sebuah penghalang yang membuat suara keributan tuh gak bisa didengar oleh orang lain. Melt curiga kalau Hiyama lah yang telah menjebaknya.
Tapi Melt juga yakin kalau Hiyama gak kerja sendirian. Ada orang lain yang membantu Hiyama. Melt pun mutusin untuk melompat dari lantai 4 dan dia tentunya pakai sihir angin untuk meringankan tubuhnya. Gak lama dia ngerasain aura membunuh yang sangat dahsyat. Melt pun berkeringat dan dia melihat ke udara. Ternyata itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Di punggungnya tuh ada sayap. Gadis itu bilang kalau kinerja Melt sangat mengecewakan. Gadis itu sedang membuat cahaya perak dengan kedua tangannya. Melt tahu kalau dia akan mati dan dia berdoa pada Dewa Ehid. Gadis itu tersenyum dan dia bilang kalau kematian Melt adalah keinginan dari Dewa Ehid. Cahaya perak itu pun menghantam Melt dan itu membunuhnya. Sebelum mati, Melt yakin bahwa Hajime akan melanjutkan perjuangannya. Dan dia yakin kalau Hajime akan mampu menghabisi musuh dari dunia. Di kamar Melt, Hiyama sedang mengobrol dengan seseorang. Hiyama terpaksa mengikuti rencana mereka semua. Mereka lah yang telah mengendalikan raja, perdana menteri, dan lain-lain. Mereka semua mengklaim kalau rencana mereka adalah rencana sang dewa. Tapi Hiyama nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Aiko saat ini masih termenung di penjara sambil memikirkan murid-muridnya. Aiko juga ngerasa kalau pihak istana kemungkinan telah dicuci otak. Alasannya karena sikap pihak istana tiba-tiba berubah drastis. Aiko juga selalu memikirkan Hajime dan tanpa sadar Aiko menyebut nama Hajime dengan lembut. Hajime pun menjawab panggilan Aiko. Aiko kaget ketika melihat Hajime. Hajime juga kaget karena Aiko tuh bisa mengetahui kehadirannya. Di sini, Hajime tuh nyangkanya kalau Aiko bisa mendeteksi keberadaannya. Padahal dia udah berusaha untuk nyembunyiin keberadaannya. Hajime nggak tahu kalau Aiko tuh cuma lagi kepikiran sama Hajime dan tanpa sengaja malah menyebut nama Hajime. Hajime bilang kalau dia akan menyelamatkan Aiko. Jantung Aiko pun berdegup kencang. Aiko selalu membayangkan Hajime tuh akan menyelamatkannya dan ternyata itu menjadi kenyataan. Gak lama ada keributan. Parti Hajime bilang lewat telepati kalau negara Helix sedang dikepung oleh pasukan iblis. Hajime pun menggendong Aiko dan melompat dari menara. Tiba-tiba dia melihat seorang gadis berambut perak. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Noin. Noin bilang kalau dia adalah utusan dewa yang ditugaskan untuk menghancurkan bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keinginan sang dewa. Noin pun ngeluarin gelombang tekanan yang deras seperti air terjun. Tapi Hajime menahannya dan mengeluarkan aura merah. Oke, sekarang gue mau flashback sebelum pertarungan antara Noin dan Hajime. Jadi, Liliana memimpin parti Hajime untuk bertemu dengan Koki dan yang lainnya. Yue dan yang lainnya mau mastiin kalau para pahlawan tuh belum terkena cuci otak. Sehingga mereka bisa menjaga Aiko ketika udah diselamatkan. Sebenarnya, tujuan utama Yue dan yang lainnya tuh adalah mencari labirin yang terletak di Gunung Ilahi. Mereka semua pun menyelinap ke istana. Hanya Tio yang ada di luar istana untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu. Gak lama mereka mendengar suara seperti kaca pecah. Yue dan yang lainnya gak tahu apa yang telah terjadi. Liliana memucat. Liliana bilang kalau semua penghalang negara telah dihancurkan. Tio pun ngasih tahu lewat telepati. Tio bilang bahwa pasukan iblis telah menyerang. Tio juga melihat iblis kuat yang bernama Fred. Yue menyuruh Kaori dan Lily untuk pergi duluan. Yue sangat ingin membunuh Fred. Saya juga terlihat ekspresi ingin membunuh Fred. Mereka semua dendam kepada Fred. Fred telah membuat Hajime terluka parah. Makanya Fred harus membayar atas semua yang telah dia lakuin pada Hajime. Saat ini ibu kota terlihat dalam kekacauan. Orang-orang berhamburan dan berlarian karena panik. Sea dan Yue pun sampai di tempat Tio. Mereka mengobrol. Gak lama Tio dapat pesan dari Hajime. Hajime bilang kalau dia butuh bantuan dari Tio. Hajime sedang melawan orang yang sangat merepotkan. Hajime gak bisa bertarung sambil melindungi Aiko. Tio pun bergegas menuju tempat Hajime. Yue dan Sea tetap ingin menghadapi Fred. Bagi Yue, Fred adalah pengguna sihir kuno yang mengincar labirin. Kalau Fred dibiarkan, maka akan ada banyak labirin yang dihancurkan. Dan kalau labirin dihancurkan, maka butuh waktu untuk pulih.
Mereka nggak mau ambil resiko untuk menunggu dalam waktu yang lama. Gak lama muncullah beberapa iblis dan menyerang Yue dan Seiya. Para iblis meremehkan mereka, tapi sayangnya Yue dan Seiya langsung membantai siapapun yang mendekat. Iblis yang tersisa, mereka kaget melihat rekan-rekannya dibantai dengan mudah. Yue dan Seiya terus pergi tanpa peduli dengan iblis yang tersisa. Merasa diremehkan, para iblis pun menyerang. Yue dan Seiya menghancurkan mereka dan membuat mereka semua menjadi seperti bubur. Mereka lanjutin perjalanan. Tiba-tiba mereka diserang oleh cahaya aurora, tapi mereka bisa menghindari serangan itu. Ternyata yang menyerang adalah Fred. Saat ini, Seiya dan Yue dihadang oleh 100 naga kecil beserta iblisnya yang mengendarai naga itu. Yue dan Seiya diserang oleh ratusan iblis secara bersamaan. Melihat Yue dan Seiya nggak bergerak untuk menghindar, hal itu membuat Fred memiliki firasat yang buruk. Fred pun pergi menjauh dari Yue dan Seiya. Yue ngeluarin 2 portal teleport. Satu portal membuat serangan musuh masuk ke dalam portal, dan portal kedua diletakkan di belakang Fred. Serangan musuh pun berbalik kepada mereka semua. Untungnya Fred bisa menghindar. Banyak iblis yang mati seketika. Fred tuh sangat marah, tapi di sisi lain Fred juga ketakutan. Alasannya karena Yue bisa ngeluarin portal teleport dengan mudah, dan bahkan Yue melakukannya tanpa baca mantra. Yue dan Seiya pun berteleport ke tempat yang agak jauh dari kota. Yue dan Seiya ngasih kode tangan sebagai tantangan untuk para iblis. Para iblis marah karena mereka diremehkan oleh 2 bocah. Para iblis mulai menyerang dengan menggunakan para monster, tapi dengan mudah monster-monster itu dihancurkan oleh Seiya. Naga putih milik Fred dan naga-naga lainnya mulai menembakkan nafas mereka ke arah Seiya, tapi tembakan mereka diserap oleh bola hitam milik Yue. Fred pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi Seiya, sedangkan sisa pasukan Fred akan berhadapan dengan Yue. Seiya saat ini dia diserang oleh Mikhail yang penuh dendam dengan party Hajime, tapi Seiya menghindari semua serangannya. Pertarungan sengit antara Seiya dan Mikhail pun terjadi. Seiya juga dikepung oleh banyak iblis dan monster. Seiya digempur banyak musuh. Seiya mencoba menghindari dan melancarkan serangan balik. Seiya berhasil menghabisi beberapa musuh. Karena terus-terusan diserang, Seiya pun ngeluarin senjata bola merah yang beratnya mencapai 10 ton. Bola itu dirantai ke senjata palu miliknya. Seiya pun mengayunkan palu dan bola itu pun mengarah kepada para iblis. Para iblis pun hancur dan jatuh seketika. Mikhail juga terus menyerang Seiya dengan hujan jarum. Tapi Seiya langsung pakai senjata bolanya dan menjatuhkan Mikhail yang sedang terbang menggunakan Raja Wali. Sebelum jatuh, Mikhail berhasil menusukkan jarum kepada lengan dan bahu Seiya. Tiba-tiba bahu dan lengan Seiya mulai membatu. Para iblis tertawa karena mereka tuh yakin udah menang. Seiya pun mencabut jarum yang menusuk tubuhnya dan pembatuan pun berhenti. Luka Seiya juga udah sembuh dengan cepat. Para iblis pun kaget. Alasannya karena Seiya nggak melakukan apapun tapi bisa sembuh dengan cepat. Seiya dapat sihir restorasi dari labirin sebelumnya. Walaupun sihir restorasinya tuh lemah, tapi sihir itu efektif untuk menghilangkan status buruk dan luka-luka yang gak fatal. Para iblis putus asa dan Seiya pun menghabisi mereka semua. Ketika menghabisi para iblis, tiba-tiba muncul awan gelap di langit. Sayangnya, Seiya bisa melihat dengan jelas petir-petir yang diarahkan padanya, dan Seiya pun bisa menghindari petir-petir itu. Jadi, Seiya tuh punya bakat Future Sight. Nah, keahlian Seiya ini udah berkembang. Dia sekarang bisa melihat masa depan 2 detik lebih awal. Mikhail kaget karena Seiya bisa menghindari petir-petir yang kecepatannya mustahil bisa dihindari oleh makhluk lain. Seiya pun menuju Mikhail dan dia mengelilingi Mikhail. Mikhail pun terlilit rantai dari senjatanya. Seiya mengayunkannya dari atas ke bawah. Kecepatan ayunannya sangat luar biasa. Mikhail pun menghantam tanah. Untungnya, Mikhail sempat pakai sihirnya jadi dia nggak mati seketika. Walaupun gitu, tulang-tulang Mikhail tuh udah remuk dan Mikhail batuk darah. Mikhail bilang kalau Seiya adalah seorang monster. Seiya tersenyum dan dia pun membunuh Mikhail. Seiya sangat senang ketika disebut sebagai monster. Itu artinya kekuatan Seiya mulai diakui dan dia bisa semakin dekat dengan kekuatan Hajime. Di sisi lain,
Yue menghadapi Fred dan juga beberapa iblis beserta naganya. Fred mengajak Yue untuk bergabung dengannya. Kekuatan Yue sangat sia-sia jika harus membela negara Helix. Dan Fred juga mengajak Yue untuk menyembah dewanya, yaitu Dewa Alpha. Ketika lagi berbicara, Yue nggak peduli dan dia pun langsung menebas Fred. Fred berhasil menghindar dan tebasan itu hanya kena bahunya. Yue juga ngeluarin badai salju dan membekukan 20 naga dan iblis. Naga dan iblis yang membeku pun akhirnya mereka jatuh dan mereka pun hancur berkeping-keping ketika menghantam tanah. Fred dan yang lainnya menggebur Yue pakai bola Aurora, tapi Yue tetap kokoh berdiri dikelilingi oleh bola hitam. Walaupun terus diserang, bola hitam Yue terus menyerap nafas Aurora. Fred pun merintahin pakai serangan fisik dan Yue diserang oleh banyak naga. Yue pun pakai sihir baru untuk menciptakan ruang garis lurus. Musuh banyak yang terperangkap di sana dan yang terperangkap tanpa ampun langsung terpotong-potong. Melihat kekuatan Yue, Fred curiga kalau Yue adalah utusan dari Dewa Ehid. Yue bilang kalau dia bukanlah utusan sang dewa. Yue hanya mengikuti perintah Hajime. Fred bilang kalau dia akan membunuh Yue dan dia akan menunjukkan mayatnya kepada Hajime. Yue bilang kalau Fred tuh dari tadi cuma bicara omong kosong dan Fred sok kuat. Padahal Fred tuh belum bisa menyentuh Yue. Fred marah karena diejek. Fred pun memanggil para monster untuk membunuh Yue. Karena Yue ada di langit, dia melihat kalau di bawahnya udah penuh dengan musuh. Yue pun pakai Draconic Thunder miliknya. Dari awan gelap muncul naga emas dan naga itu pun mengeluarkan Aurora. Jadi Aurora itu adalah Aurora musuh yang sebelumnya diserap sama Yue. Sayangnya, naga Yue dimakan oleh penyu yang dikenal dengan Absorb. Absorb punya kemampuan untuk menyerap sihir lain dan menyimpannya di dalam cangkangnya. Tapi ternyata Absorb masih gak mampu memakan naga Yue. Gak lama muncul Absorb lainnya dan akhirnya naga Yue pun termakan. Absorb pun menembakkan serangan yang tadi mau dikeluarkan oleh naga Yue. Fred dan naga lain juga pakai Aurora. Yue pun menghindar, tapi sayangnya ada monster tentacle dan monster itu pun melukai Yue. Yue pun ngeluarin banyak darah. Fred tertawa melihat banyak darah yang keluar dari Yue. Tapi gak lama Fred kaget karena luka-luka Yue sembuh dengan sangat cepat. Jadi seperti yang kalian tahu, Yue ini punya bakat super regenerasi. Makanya sejak umur 12 tahun, Yue tuh gak menua dan dia abadi. Yue pun langsung menyerang dan dia ngeluarin 5 naga dari awan hitam miliknya. Terciptalah badai besar ketika kemunculan naga-naga itu. Jadi, naga-naga itu tercipta dari berbagai elemen dan itu digabungkan dengan sihir gravitasi milik Yue. Naga-naga milik ras iblis, mereka ketakutan ketika melihat naga milik Yue. Fred menganggap kalau kekuatan Yue nggak masuk akal. Fred tuh sangat ahli dalam sihir, tapi sihir Yue benar-benar gak logis. Naga petir menuju penyu Absorb. Absorb pun memakannya, tapi cangkangnya langsung dibakar sama naga api milik Yue. Absorb kesakitan melawan petir dan api. Singkatnya, kedua Absorb pun jadi debu. Yue kesulitan mengendalikan 5 naga miliknya. Oh ya, 5 naga yang dipanggil Yue adalah naga api, naga petir, naga bumi, naga es, dan naga badai. Melihat Yue kesulitan dalam mengendalikan naga, Fred pun mau menyerang Yue. Tapi sayangnya para naga milik Fred musnah seketika. Fred akhirnya tahu kalau Yue sangat kuat dan punya kekuatan gak logis. Fred pun memakai kartu as miliknya dan dia ngeluarin sihir Void Fissure. Ruangan udara di sekitar Yue tiba-tiba melengkung, seolah-olah planet melengkung. Yue sangat tahu kalau sihir itu sangat berbahaya. Ledakan dahsyat pun terjadi dan menghancurkan apapun yang ada di area. Yue pakai Illusion Cake. Dengan sihir itu membuat ruangan di sekitar Yue jadi terkunci dan akhirnya menjadi penghalang. Sayangnya penghalang Yue masih belum sempat jadi sempurna dan sihir Fred menghantam Yue. Untungnya, walaupun penghalang Yue belum sempurna, dia bisa menahan serangan Fred dan hanya menerima luka ringan. Dan luka-luka itu pun langsung sembuh. Fred pun masih menyerang. Di belakang Yue, naga putih menembakkan Aurora. Yue pun menghindarinya, tapi naga itu langsung menggigit lengan Yue.
Banyak darah mengucur karena Yue digigit. Yue pun tersenyum dan dia pun pakai revival reversal. Sihir itu adalah sihir yang bisa membuka luka lama dari targetnya. Jadi luka target di masa lalu yang udah sembuh dibuka kembali oleh sihir itu. Tapi sihir itu punya kelemahan, yaitu harus menyentuh target selama mengeluarkan sihirnya. Makanya ketika Yue digigit, Yue tersenyum karena dia akhirnya bisa pakai sihir itu. Fred dan naganya pun langsung luka parah. Ada lubang di dada Fred dan naganya. Tangan kiri Fred juga hancur karena sihir itu. Keduanya diambang kematian. Yue mau ngasih serangan terakhir, tapi tiba-tiba ada banyak iblis dan mereka mengarahkan serangan kepada Yue. Yue kesal dan dia pun pakai Void Fissure. Serangan itu adalah serangan ledakan yang jadi kartu as milik Fred. Ledakan besar menghantam para iblis. Sayangnya Fred berhasil kabur dengan teleportasi. Yue terlihat sangat kesal. Gak lama datang Seiya dan mereka pun mengobrol. Tiba-tiba mereka melihat cahaya dari arah istana. Mereka berdua nyimpulin kalau itu adalah Hajime yang sedang bertarung. Mereka pun menuju istana. Di sisi lain, Noin menembakkan bulu-bulu miliknya dan menyerang Hajime. Tapi Hajime memblokir bulu-bulu itu dengan tembakannya. Mereka berdua bertarung di udara. Hajime sedikit kerepotan karena harus bertarung dengan menggendong Aiko. Noin juga mulai menyerang pakai kedua pedangnya. Hajime terus menahan dan menghindari serangan dari Noin. Mereka saling jual beli serangan dan mereka juga mampu menahan serangan-serangan yang mengarah kepada mereka. Noin kagum karena Hajime bisa bertarung melawannya sambil menggendong Aiko. Noin harus menghancurkan Hajime karena dia tuh terlalu kuat bagi dunia. Noin pun membentuk lingkaran sihir pakai bulunya dan dia menciptakan tsunami api. Tsunami api itu mengarah kepada Hajime. Hajime menahannya pakai 4 crossbeat yang membentuk piramid. Noin membentuk 100 lingkaran sihir pakai bulunya. Hajime mau menghindari, tapi dia mendengar suara doa dari arah gunung ilahi. Ternyata Istar dan pasukannya lagi melantunkan sebuah doa, dan itu menyebabkan debuff kepada Hajime dan Aiko. Mereka jadi semakin sulit bergerak karena kekuatan mereka terkuras. Istar membantu Noin demi menunjukkan pengabdiannya kepada Dewa Ehid. Noin pun menggunakan badai petir. Hajime kesulitan menghindar karena dia melemah. Salah satu petir pun akhirnya menyerempet tubuh Hajime. Gak lama Noin pun pakai pedangnya. Satu pedang berhasil ditangkis oleh senjata Hajime, tapi satunya lagi kena leher Hajime. Untungnya tebasan itu gak dalam dan gak sampai kena arterinya. Noin masih menyerang Hajime. Sampai akhirnya Hajime juga kena tebasan pedang yang udah dipakein disintegrasi. Dan serangan itu mengenai punggungnya. Punggung Hajime terasa terbakar. Noin terus mendesak Hajime. Ketika sedang terdesak, tiba-tiba ada cahaya hitam yang mengarah kepada Noin. Ternyata Tio menyerang pakai nafas naga miliknya. Noin kena telak. Hal itu menyebabkan sayapnya hancur. Dan dia juga terdorong hingga menghancurkan menara. Hajime juga menembakkan 12 roket kepada Istar dan pengikutnya. Aiko pun dibawa pergi oleh Tio. Gak lama Noin muncul dari puing-puing. Ketika Tio terbang, Aiko bilang kalau dia mau bertarung membantu Hajime. Seenggaknya dia mau menghancurkan Istar supaya tidak mengganggu Hajime. Aiko udah gak mau berpegang teguh pada pemikiran yang naif. Dia tuh harus bertarung atau bahkan membunuh manusia demi keselamatan murid-muridnya. Melihat tekad Aiko, Tio pun mengikuti keinginan Aiko. Hajime menembaki Noin dan dia mulai pakai skala gen miliknya. Noin menghindar dan dia menyerbu Hajime, tapi dia ditembak pakai peluru peledak. Hajime juga pakai shotgun untuk memperkuat tinjunya, tapi tinju Hajime ditahan oleh bagian tengah dari pedang milik Noin. Walaupun gitu, pukulan Hajime terlalu kuat dan akhirnya Noin pun terdorong jauh. Hajime terus menembaki Noin hingga akhirnya pedangnya retak. Hajime masih terus menembaki Noin dan Noin berlari untuk terus menghindar. Noin juga membalas menyerang dan Hajime menghindar. Pertarungan mereka sangat sengit. Hajime bilang sebaiknya Noin gak usah meladeni Hajime. Noin tuh harusnya membantu manusia dari serangan ras iblis.
Noin bilang kalau dia nggak peduli. Hajime akhirnya mengkonfirmasi kalau Dewa Ehit hanya menjadikan manusia sebagai mainannya. Hajime bilang kalau sebaiknya Dewa Ehit itu memulangkan dia ke Jepang. Dengan begitu, Hajime nggak akan merepotkan bagi Dewa Ehit. Noin bilang kalau Ehit itu menginginkan kematian Hajime. Bagi Ehit, semuanya adalah hiburan, termasuk kematian Hajime. Noin menyerang lagi. Kali ini serangannya tuh jauh lebih kuat. Gerakan Noin juga jadi sangat cepat dan itu membuat Hajime kerepotan. Walaupun gitu, Hajime berhasil menghindar. Keduanya lagi-lagi bertarung sangat sengit dengan kecepatan yang tinggi. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian. Mereka berdua sama-sama terluka dan mereka berlumuran darah. Noin mengeluarkan bunga merah dan lusinan gelombang kejut menghantam Hajime. Hal itu membuat organ dalamnya terluka cukup parah. Hajime pun batuk darah. Hajime melemparkan beberapa cakram. Noin pun menangkisnya dan dia mengejek Hajime karena pakai senjata lemah. Gak lama, Hajime menembak. Noin heran karena Hajime menembak ke arah lain. Tapi tiba-tiba, tembakan Hajime muncul dari cakram yang telah dia lempar. Noin pun menahan rentetan tembakan pakai pedangnya. Sayangnya kedua pedang Noin patah karena gak sanggup menahan rentetan tembakan. Hajime udah memperhitungkan strategi untuk mengalahkan lawannya. Hajime juga melemparkan kawat batu kepada Noin. Noin pun gak bisa bergerak. Hajime terus menembak. Noin melindungi dirinya dengan sayap dan Noin juga bersinar seperti bulan. Hajime pakai limit break dan dia juga pakai tembakan yang mirip dengan sihir Void Fissure. Ledakan besar pun terjadi. Hajime masih gak berhenti menyerang dan dia menusukkan pasak azantium kepada Noin. Noin pun tertusuk dan akhirnya dia mati. Gak lama Hajime pun mendengar suara dan Hajime melihat ke arah gereja suci. Gereja suci hancur berkeping-keping oleh seseorang. Hajime pun menemui Tio. Aiko sangat panik karena dia telah membuat keributan. Ternyata yang menghancurkan gereja suci adalah Tio dan Aiko. Aiko membantu Tio dengan cara membuat gas dari bahan-bahan alami di gunung. Gas mudah terbakar pun menyebar ke gereja dan itu membuat nafas naga Tio menjadi semakin kuat. Hingga akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi dan ledakan itu menghancurkan gereja suci beserta para pengikutnya. Aiko panik karena dia tuh khawatir telah membunuh banyak orang dalam sekali serangan. Membayangkan hal itu, Aiko pun muntah. Nagumo mencoba menenangkan Aiko. Mereka berdua pun bertatapan dan Hajime tiba-tiba ngerasa kalau Aiko tuh punya rasa kepada Hajime. Hajime pun di dalam hatinya mencoba membantah hal itu. Yo bilang ada seseorang yang berhasil selamat dari ledakan dahsyat. Mereka melihat sosok botak transparan dan sosok itu pun pergi menjauh. Sosok itu juga ngasih kode kalau Hajime dan yang lainnya tuh harus mengikuti sosok itu. Hajime mutusin untuk mengikuti sosok itu. Hajime berpikir kalau sosok itu kemungkinan adalah sebuah petunjuk untuk dapetin sihir kuno di Gunung Ilahi. Hajime dan yang lainnya terus mengikuti sosok seperti hantu. Hajime bertanya tentang siapa sebenarnya sosok itu. Sosok itu nggak menjawab dan hanya menunjuk ke arah sesuatu. Hajime dan yang lainnya tiba-tiba diteleport ke ruangan yang gak dikenal. Dan di ruangan itu ada juga lingkaran sihir seperti di labirin. Hajime dan yang lainnya pun diberikan beberapa ingatan. Dan mereka diverifikasi sebagai seseorang yang telah menaklukkan labirin. Hajime dan yang lainnya juga mendapatkan sihir kuno tentang roh. Aiko memegangi kepalanya karena dia tiba-tiba mendapatkan ingatan tentang sihir kuno. Ini adalah pertama kalinya bagi Aiko mendapatkan sihir kuno. Hajime juga membaca buku yang dia temukan. Jadi, Hajime telah memenuhi syarat untuk menaklukkan labirin. Makanya dia dikasih sihir kuno. Jadi syarat pertamanya, orang itu harus udah menaklukkan minimal 2 labirin. Syarat kedua, orang itu harus mengingkari keberadaan dari sang dewa. Dan syarat yang ketiga, orang itu harus berhasil mengalahkan utusan langsung dari sang dewa. Hajime telah memenuhi syarat tersebut. Makanya Roh Laus membimbing Hajime untuk mendapatkan sihir kuno. Hajime juga mengambil lambang liberator milik Klaus Bart. Mereka pun diteleport kembali ke gunung. Hajime dan yang lainnya pun melompati gunung
dan mereka pun menuju istana. Ketika sampai di istana, mereka melihat Kaori telah mati dengan pedang yang menusuk di dadanya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.